Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang tidak pernah beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, berjumpa kembali kita berbincang-bincang berkaitan tentang ya seperti biasa perbandingan agama. Masih kita menyoroti atau menyoroti apa yang dituangkan di dalam Alkitab, masih tentang kisah Raja Daud yang banyak diceritakan, yang banyak dituangkan di dalam 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Ayatnya itu bermacam-macam dan berbeda-beda, saudara. Namun yang jelas di dalam 2 Samuel dan 1 Tawarikh ini banyak memberikan kisah pemaparan Raja Daud. Seperti yang sebelumnya sudah kita bicarakan tentang ya banyak hal lah tentunya, baik dalam menceritakan atau mengabarkan tempat, mengabarkan nama orang, jumlah anaknya Raja Daud dan lain sebagainya yang penuh dengan kontradiktif dan perbedaan-perbedaan informasi ataupun perbedaan-perbedaan cerita. Dan ini yang pada akhirnya mulai menimbulkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang cukup besar di dalam pemikiran kita masing-masing mungkin, saudara. Pertanyaannya itu layakkah Alkitab itu dikatakan sebagai kitab suci bila mana dia mengabarkan dan menceritakan tentang banyak hal, itu ternyata banyak yang kontradiktif, saling bertentangan. Berbeda antara kabar yang ini dengan yang ini, itu tuh berbeda. Sehingga ya inkonsistensinya Alkitab itu memang begitu luar biasa. Tidak konsisten terhadap pengkabaran berita-berita dan cerita-cerita yang ada di dalamnya. Begitu, saudara ya. Jadi ya itulah yang tumbuh dalam benak kita. Ya, masih kita berbicara tentang perbedaan-perbedaan informasi. Kita hari ini menyoroti tentang apa yang disampaikan oleh penulis di dalam Alkitab ini, masih dalam 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Hari ini kita berbicara tentang 2 Samuel pasal 8 ayat 4 yang kita sandingkan dengan 1 Tawarikh pasal 18 ayat 4. Ya, kalau judulnya itu saudara bisa lihat, saya tulis di atasnya itu tentang tentara berkuda yang ditawan oleh Raja Daud. Nah, ya. Dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 4 berbunyinya, Daud menawan daripadanya, menawan itu maksudnya menyandra, menahan, menawan sama. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Dalam 1 Tawarikh pasal 18 ayat 4 bunyinya, Daud merebut daripadanya 1.000 kereta. 1.000 kereta, saudara.
Kemudian 700 orang pasukan 7.000 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Bagian dua ayat ini yang menjadi sorot perhatian kita itu ada bagian yang saya pertebal warna tulisannya, warna kata-kata ataupun kalimatnya, saudara. Di dalam 2 Samuel ayat 8 pasal 8 ayat 4 disebutkan 1.700 orang pasukan berkuda yang ditawan atau yang disandra oleh Raja Daud. Hanya 1.700. Sekali lagi, hanya 1.700. Namun di dalam 1 Tawarikh pasal 18 ayat 4, yang disandra itu bukan 1.700, tapi 7.000. Nah, perbedaan yang begitu jauh dan sangat mencolok. Ada perselisihan itu sekitar 5.300 lagi. 5.300 pasukan berkuda. Ya benar. 5.300 selisih pasukan berkuda yang dikabarkan perselisihan itu oleh Alkitab ini yang disandra oleh Raja Daud. Jadi perselisihannya itu 5.300. Kalau di atas hanya 1.700, di bawah 7.000. Di dalam 2 Samuel maksud saya itu. Di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 4 itu 1.700 pasukan berkuda yang ditawan. Sedangkan di 1 Tawarikh itu jumlahnya 7.000. Nah pertanyaannya kembali. Mana yang benar? Berapa sebenarnya yang ditawan atau yang disandra oleh Raja Daud? Berapa banyak yang disandra oleh Raja Daud tentang pasukan berkuda ini? 1.700 kah? Atau 7.000 kah? Tambahan perbedaannya itu, saudara, dalam 1 Tawarikh itu yang ditawan lagi adalah 1.000 kereta. Ada 1.000 kereta. Di atas itu tidak ada disebutkan tentang 1.000 kereta yang ditawan itu. Semakin jelas dan semakin mencolok tentang perbedaan informasi kisah daripada Raja Daud ini menawan ataupun menyandra pasukan berkuda itu. Di 2 Samuel disebut hanya 1.700, ternyata di dalam 1 Tawarikh disebutkan 7.000. Nah, jadi pertanyaannya tadi, mana yang benar? 1.700 kah yang ditawan itu atau 7.000? Nah, kalau kita terlanjutkan, ini siapa yang salah? Tuhannya yang tidak tahu atau khilaf? Tuhan kok khilaf ya? Tuhan kok tidak tahu? Gimana? Dan yang menulis cerita ini sepertinya gimana? Apa tidak mengingat, tidak melihat tentang kesamaan berita gitu ya antara yang dituangkan di dalam 2 Samuel dengan 1 Tawarikh. Bagaimana dia menulis atau menceritakan ini? Kok bisa pelin-pelan begini gitu ya? Tuhannya yang pelin-pelan kah? Atau yang menyalin atau yang menulis Alkitab ini yang pelin-pelan gitu ya? Jadi, dan ironinya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu sebagai salah satu lembaga yang diyakini ataupun yang dipercaya sebagai yang mencetak Alkitab ini, kok yang nggak perhatian gitu ya? Nggak perhatian dengan perbedaan yang begitu cukup signifikan, cukup besar perbedaannya, dan cukup jauh dari 1.700 menjadi 7.000. Nah, silakan saudara cerna sendiri itu. Ya, jadi carut marutnya isi Alkitab di dalam memberitakan dan menceritakan serta mengabarkan peristiwa ataupun kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab itu seperti ini ternyata. Begitu saudara ya. Itu yang tertuang di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 4 dengan 1 Tawarikh pasal 18 ayat 4. Ternyata perbedaannya begitu jauh. Kita lihat lagi saudara, kuda kereta yang dibunuh oleh Daud lagi. Nah, ini juga ada juga yang ya geli ya.
Bila kita membaca 2 Samuel dan 1 Tawarikh ini, kita perbandingkan, kita sandingkan gitu. Ya, banyak perbedaan-perbedaan informasi di dalam. Di dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 18, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta. Saya ulang, 700 ekor kuda kereta. Jadi kereta kuda yang dibunuh oleh Raja Daud di sini sebanyak 700 ekor, ya. Dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobah, nah itu saya garis bawah, saya pertebal juga tulisannya. Sobah, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ya. Kemudian di dalam 1 Tawarikh, cerita yang disampaikan, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Sama ya kata-katanya. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta. Saudara coba perbandingkan. Di dalam 2 Samuel itu disebut cuma 700. Sedangkan di 1 Tawarikh disebutkan 7.000. Selisihnya caranya begitu jauh. Masih ada selisih 6.300 lagi. Perselisihan itu coba. Di 2 Samuel disebutkan hanya 700 ekor kuda kereta. Di 1 Tawarikh yang dibunuh itu bukan 700 tapi 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 pasukan berjalan kaki. Kemudian panglima yang disebutkan di dalam 2 Samuel itu bernama Sobah. Kemudian di dalam 1 Tawarikh disebutkan Sofah. Ada perbedaan nama yang menjadi panglima di dalam 2 Samuel dengan 1 Tawarikh. Nah, ini menjadi satu pertanyaan kembali. Kalau di dalam ayat sebelumnya kita memperbandingkan 2 Samuel itu tentang jumlah tentara berkuda yang ditawan ataupun yang disandra oleh Raja Daud. Di dalam 2 Samuel disebutkan 1.700, sedangkan di dalam 1 Tawarikh berjumlah 7.000. Sedangkan kuda kereta yang dibunuh oleh Raja Daud di dalam 2 Samuel itu 700 ekor kuda, sedangkan di dalam 1 Tawarikh berjumlah 7.000 ekor kuda. Dan perbedaannya lagi, panglima yang diceritakan di dalam 2 Samuel adalah bernama Sobah. Kemudian 1 Tawarikh menyebutkan namanya Sofah. Perbedaan-perbedaan ini menjadi perbandingan yang begitu sangat signifikan, sehingga ada kontradiksi, perbedaan-perbedaan kisah dan nama yang pada akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan, mana yang benar. Kemudian bagaimana mungkin kitab suci di dalamnya itu terdapat banyak kekeliruan di dalam menyampaikan berita, menyampaikan kisah, dan bagaimana mungkin kitab suci yang seperti ini dapat dijadikan sebagai referensi ataupun ya acuan lah bahasanya begitu. Acuan daripada pedoman di dalam beragama. Ini yang menjadi bahan pemikiran dan sorotan bagi setiap, khususnya bagi saudara-saudara yang beragama Kristiani tentunya, bagaimana ini yang bisa menjadi bahan pemikiran untuk bisa mengkritisi kembali kitab suci yang diyakininya. Baik, demikian saudara untuk bincang-bincang pada hari ini. Semoga ini bermanfaat sebagai bahan pemikiran kita, sehingga bisa memperbandingkan tentang kebenaran isi daripada kitab suci tersebut. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.